memungkinkan karena ya saya dalam beberapa hari belakangan ini agak sibuk. Ini saya sekarang posisi lagi di Bali ya, saya lagi pelatihan. Makanya saya tadi pastikan ke ketua kelas, ke siapa Ilham ya. Kalau di sana jam 8 ya, di sini jam 9 sudah ya. Di sini waktu Indonesia bagian tengah. Ya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa karena saya eh, sebenarnya memang harus ya perwalan ini adalah sesi yang biasanya antara dosen wali dengan mahasiswa wali gitu ya. Entah itu membahas terkait perkuliahan, terkait persiapan menuju asesmen tengah semester dan lain sebagainya yang berhubungan dengan akademik lah gitu ya. Oke, ya ini juga pertama kali ya saya tetap muka secara online seperti ini. Nanti mungkin uh, kita dalam setahun itu ada 3 kali untuk perwalian. Jadi nanti mungkin yang di dekat asma akhir semester ya kita adakan secara offline gitu ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan waktunya memungkinkan dan kita bisa ketemu secara offline di kampus gitu ya. Oke baik. Hal yang pertama adalah rekan-rekan di sini sudah ada kelompok PBL-nya masing-masing kan? Sudah Ya, Pak. sudah ya. Sudah Pak. Ya, jadi asesmen tengah semester ataupun kalau bahasa dulunya itu UTS ya, ujian tengah semester. Jadi rekan-rekan semua nanti di sini akan diminta mengumpulkan progres ataupun perkembangan pengerjaan proyek dari masing-masing PBL dari setiap kelompoknya. Itu PBL dan biasanya setiap mata kuliah itu nanti akan ada ujiannya juga ya. Dan itu nanti kalian bisa cek di jadwal ya, nanti itu akan ada keluar jadwal. Jadi mohon secara dengan seksama dengan teliti itu dilihat ya jadwal dari masing-masing mata kuliah untuk jadwal ujiannya gitu ya. Macam-macam nanti kalau misalnya ada yang harus ke kampus ya berarti ujiannya di kampus. Ada juga ya kalau online berarti hanya menggunakan media seperti learning kayak gitu atau media yang lain. Tapi biasanya ya itu tergantung dari kebijakan masing-masing pengajar gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tolong semua jangan sampai tidak mengikuti asesmen tengah semester ya. Kenapa? Karena komponen ataupun bobot nilai dari asesmen tengah semester dan juga asesmen akhir semester itu adalah biasanya lumayan tinggi dan akan mempengaruhi nilai kalian nantinya ya di akhir semester. Sehingga ya biasanya itu ada yang kelalaian gitu ya, nggak ngerjain, nah itu dihindari gitu ya, maksudnya tolong ya itu dilihat lagi jadwalnya secara seksama, jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Jadi dilihat dan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya, hindari copy paste, hindari nyontek ya, tolong mengerjakan ya secara, kalau diminta secara individu ya secara individu, kalau secara PBL ya berarti per kelompok PBL-nya masing-masing. Ya di sini memang ya kalau karena kita di dunia akademik gitu ya, mencontek itu adalah sesuatu yang hal yang harusnya dihindari gitu ya, karena itu termasuk kegiatan korupsi dari kegiatan akademis kita ya. Jadi integritas kalian sebagai mahasiswa itu akan dilihat dari jujuran ya, termasuk itu mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal gitu ya. Nah itu akan menjadi apa ya, identitas kalian juga nanti. Jangan sampai kalian itu dicap sebagai mahasiswa pecontek gitu, atau mahasiswa yang berbohong jatuhnya gitu ya. Nah itu tolong dijaga nama baik kalian masing-masing. Lalu juga satu lagi, kita ada namanya SP ya, surat peringatan. SP ini biasanya akan dikeluarkan oleh pihak jurusan kayaknya beberapa minggu setelah tengah semester gitu ya, di minggu berapa, yang itu biasanya nanti ada list mahasiswa-mahasiswa yang banyak bolong kuliahnya gitu ya. Contohnya bolong karena entah itu sakit, entah itu izin kerja, dan tidak menghubungi TU ya.
Nah itu tolong, makanya saya bilang kalau ada yang izin tolong dilapor ke TU gitu ya, supaya nanti ketika absensi dengan dosen mata kuliahnya itu, kalau dosen kan tidak bisa ini ya, di absensi itu tidak termasuk saya. Itu absensi itu cuma bisa ada dua pilihannya, hadir atau alpa atau tidak hadir. Sehingga ketika kalian yang sakit atau tidak bisa datang karena bekerja, itu nanti TU yang mengganti itu. Jadi ketika dosen ngasih kalian itu tidak hadir atau apa, ketidakhadiran itu nanti akan diganti oleh TU menjadi izin. Nah, di situ yang bisa menolong kalian dari SP atau surat peringatan tadi gitu ya. Karena biasanya setiap semester itu ada aja yang nggak masuk, yang nggak ngelapor ke TU gitu ya. Jadi ibaratnya itu ketidakhadirannya itu yang menjadi alpa ataupun menjadi tidak ada keterangan sama sekali gitu ya. Nah, itu mohon dihindari juga gitu ya. Ini bagus beberapa dari kalian ada yang menghubungi saya jika memang ada alasan karena bekerja atau karena sakit atau karena sesuatu hal yang lain. Nah, itu boleh disampaikan dan ya disampaikan ke saya, dan juga boleh disampaikan ke TU gitu ya, supaya tadi menghindari SP tadi gitu ya. Karena SP itu nantinya kaitannya adalah ke macam-macam ya. Kalau kalian ngurus beasiswa, biasanya itu beasiswa yang paling banyak meminta itu bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah kena SP. Ya, tidak pernah kena SP, entah itu SP 1, 2, 3 dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi ya, oh ya, saya mungkin mau jelasin terkait inilah ya, terkait pedoman pembelajaran ya. Oke. Kelihatan nggak di layar? Pedoman pembelajaran mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Oh ya, suara saya Kelihatan, Pak. putus-putus nggak suara saya di Zoom ini, di Meet ini? Lancar nggak? Aman ya? Karena saya pakai WiFi dari penginapan tempat saya ini, jadi saya nggak tahu apakah lancar atau tidak. Kalau misalnya nggak lancar, nanti tolong diingatin aja gitu ya. Nah, ini udah ada yang pernah lihat ini nggak? Format pedoman pembelajaran mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Ini edisi tahun 2022. Ada yang pernah lihat? Atau pernah baca sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Belum, Nanti Pak. ini belum pernah juga ya saya kasih filenya ya ke grup kita nanti. Ya mungkin saya akan bagikan. Ya, jadi ini adalah pedoman rekan-rekan mahasiswa. Semua ada di sini gitu, terkait peraturan akademik, tata cara ya, janji mahasiswa, peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan yang itu sebenarnya wajib diketahui gitu ya. Jadi macam-macam ya. Jadi ya peraturan akademik ya, entah itu tentang mahasiswa baru ya, tentang daftar ulang setiap semesternya kita wajib daftar ulang ya, kalian pergantian semester prosesnya seperti apa, lalu layanan kegiatan akademik, evaluasi akademik mahasiswa, waktu studi, dan juga sarana-prasarana. Nah, ini saya mungkin langsung lompat ke bagian kecurangan akademik dan sanksinya ya. Saya mungkin langsung lompat ke bagian ini, nanti sisanya ya kalian bisa baca ya. Ini isinya ada pasal-pasal ya, pasal 1 tentang jenis program pendidikan ya, lalu ada pasal 2, banyak ya, banyak sekali. Tapi yang wajib untuk diketahui adalah ini biasanya ya, perwalian. Nah, ini perwalian kita sekarang ya. Jadi perwalian akademik itu ada interaksi antar akademik secara tatap muka ataupun ya daring seperti ini untuk konsultasi gitu ya. Jadi ini adalah waktunya sebenarnya kalian konsultasi dengan saya. Ada sesuatu yang tidak diketahui, kan boleh tanyakan gitu ya, terkait ya terkait peraturan kampus atau apapun itu. Nanti saya akan bantu untuk menjawab gitu ya, semampu saya ya, sepengetahuan saya seperti itu. Jadi biasanya itu ini ya tugas saya adalah membimbing secara akademis dan non akademis gitu ya. Setiap semester 2 kali, biasanya sebelum sebelum akhir tengah semester dan juga menjelang asesmen akhir semester gitu ya. Nah, itu biasanya akan dijadwalkan seperti ini. Ya, kalau misalnya kayak kemarin
karena kalian ada jadwal mata kuliah nggak apa-apa kita geser ke hari ini gitu ya. Ini ya seperti ini, jika diperlukan bisa dijadwalkan di luar jadwal sesuai dengan perjanjian antar mahasiswa dan dosen. Nah ini ketidakhadiran hanya diizinkan karena alasan sakit ya atau alasan kepentingan mendesak lainnya gitu. Nah ini dan itu kalian wajib melaporkan itu 1 minggu ya maksimalnya. Setelah itu ya mohon maaf tidak bisa dilayani oleh TU karena ini adalah salah satu ya peraturan dari kampus kita itu sendiri gitu ya. Makanya biasanya kalau bisa hadir di minggu itu mohon langsung dikabari TU di minggu itu juga. Jadi jangan ditunda, jangan menunggu sebulan kemudian, jangan. Nah biasanya itu harus disertai dengan surat dokter, surat tugas atau bukti yang lain yang bisa diakui kebenarannya, gitu ya. Ya, nah ini kalau ada ketidakhadiran tadi tanpa izin, tanpa pengetahuan kampus ya, maka itu nanti akan ada keluar surat peringatan ya. Itu biasanya berdasarkan dari persentase ketidakhadiran tadi yang dari total ada 5%, 20%, dan 40%, SP1, 2, dan 3 gitu ya. Nah ini nantinya ya akan masuk ke saya juga dan itu nanti akan menjadi evaluasi. Saya akan kalau ada di antara kalian di sini yang dapat SP nanti saya akan japri ataupun tanya satu persatu apa masalah kalian sehingga banyak tidak masuk misalnya kayak gitu ya. Ya ini persepsi judisium laporan kemajuan perpanjangan studi perpindahan cuti akademik. Nah kalian juga berhak untuk mengajukan cuti ya kalau misalnya ada hal-hal yang diperlukan misalnya entah karena masalah ekonomi atau masalah pekerjaan atau masalah keluarga dan lain sebagainya itu boleh tapi ada maksimalnya gitu ya batas waktunya itu selama ya kalau kita di D4 itu adalah 4 semester ya untuk sarjana terapar. Jadi maksimal seperti itu. Kalau misalnya lebih dari itu ya mohon maaf itu tidak bisa difasilitasi oleh kampus. Gitu. Itu maksimalnya. Ya, jadi kalau bisa cuti akademik itu akan ada waktunya. Waktunya itu adalah ketika perpindahan semester. Jadi contohnya dari semester 1 ke semester 2 itu sebelum masuk semester 2 itu kalian boleh ya itu boleh melapor ke saya, nanti saya akan ingatkan juga sekitar beberapa minggu sebelum mulai ke peralihan ke semester 2 biasanya itu akan ada ya pendataan mahasiswa yang akan cuti gitu ya. Nah itu juga harus diketahui oleh saya sebagai dosen wali dan juga oleh kampus gitu. Penghentian studi ya itu juga bisa menghubungi saya jika ada rencana untuk berhenti kuliah gitu ya. Lalu nah kalau pemanfaatan workspace ya itu nanti kalian bisa baca juga ya. Intinya adalah kalau di lab atau di workspace kita tolong dijaga kebersihannya, tolong dijaga alatnya karena itu adalah alat negara semua ya, barang-barang milik negara semua dan itu jika ada sesuatu kerusakan ataupun ya sesuatu yang tidak diinginkan karena kecerobohan dari mahasiswa itu kalian akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi mohon berhati-hati dan menjaga fasilitas milik negara kita gitu ya. Learning. Oke. Nah, kecurangan akan dan sanksinya. Ini tolong diperhatikan ya kecurangan akademik di pasal 35 ini gitu ya. Jadi mahasiswa itu dilarang untuk ya melakukan beberapa perbuatan ini ya. Satu, melakukan kerjasama dalam bentuk apapun ya, contek tadi yang saya bilang ya. TS ya ujian asesmen tengah semester, asesmen akhir semester itu nggak boleh sama sekali. Hati-hati karena bisa jadi kalian langsung dapat E di mata kuliah yang kalian berbuat curang itu. Itu tergantung dari kebijakan dosennya. Tapi saya sangat tidak tolerir ya kalau misalnya ada mahasiswa saya yang ketangkapan itu copy paste, nah itu ya biasanya saya akan kasih nilai kalau nggak D ya E kayak gitu ya. Ya karena itu termasuk kecurangan akademik. Mengganti memasukkan nilai akademik ya ijazah KTM dan lain-lain sebagainya termasuk laporan tanda tangan saya tapi tidak minta kalian memasukkan tanda tangan saya tanpa sepengetahuan saya, nah itu juga salah satu hal yang dilarang gitu ya. Atau kalian memasukkan tanda tangan dosen pengajar, KPS gitu ya dan lain sebagainya itu sangat tidak diperbolehkan ya. Karena anak wali saya udah pernah dapat yang seperti ini
bukan dia memasukkan dan dapat hukuman gitu ya, skorsing berapa bulan kayak gitu ya, macam-macam untuk sanksinya. Menggunakan karya orang lain ya, plagiarisme juga tidak boleh, mempengaruhi dan orang lain untuk memberi ya seperti jadi joki gitu ya, joki ujian juga itu tidak diperbolehkan. Menyediakan sarana prasarana yang berbiaya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik ya. Misalnya tadi kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak semestinya di laboratorium ataupun di studi ataupun di workspace, ya itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Lalu ya ini sanksi-sanksinya macam-macam ya. Kalau kalian melanggar dari pasal-pasal tadi ya, itu ada satu peringatan tertulis A. Poin B adalah pemberian nilai 0 untuk mahasiswa yang terlibat, mendapatkan nilai E ya dari mata kuliah yang terlibat. Skorsing biasanya minimal 1 bulan atau maksimal 2 semester. Selama skorsing tidak ada pelayanan akademik, jadi tidak boleh berkuliah, tidak boleh mendapatkan ya semua fasilitas di kampus gitu ya. Atau yang paling parah adalah pencabutan status kemahasiswaan secara permanen atau biasa disebut dengan DO ya, bahasa ini, drop out. Jadi mohon diketahui dan menjadi awareness ya bagi kita semua di kampus. Jadi tolong dihindari hal-hal seperti ini gitu ya. Dan juga mohon kalian sikapnya dijaga ya, karena kalian adalah mahasiswa dan dibentuk soft skill ya. Walaupun soft skill itu tidak diajarkan secara gamblang di mata kuliah, tapi tolong dijunjung adab setelah ilmu ya. Ingat, adab setelah ilmu. Etika, sopan santun ketika pembelajaran, ketika bertemu dengan dosen yang lain gitu ya. Tolong jaga sikapnya, ya tahu sopan santun gitu ya, jangan kelewatan dengan orang tua, karena dosen-dosen kita ya banyak yang sudah tua juga gitu ya, tapi ya yang muda juga harusnya kalian hormati selayaknya sebagai pengajar ya, sebagai orang tua kalian di kampus ya. Termasuk ya saya juga sebagai orang tua dalam tanda kutip, sebagai dosen wali kalian ya di kampus yang akan menjadi orang tua kalian selama kurang lebih 8 semester atau 4 tahun jika kalian memang normal ya perkuliahannya di kampus ini. Jadi mohon ya bagi saya adab itu nomor 1 gitu ya. Nggak ada gunanya kalau kalian pintar, kalau kalian rajin tapi adabnya 0 ya. Kalian tidak punya etika, sopan santun di kampus ya, itu menjadi menjadi hal yang minus ya di mata siapapun itu. Jadi ya mohon diperhatikan itu ya. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan di sini semuanya aman-aman aja, tidak ada yang aneh-aneh. Ya saya percaya kalian anak kelas A gitu ya. Anak kelas A ini biasanya dibandingkan anak kelas B atau kelas C itu ya, bukan membandingkan, tapi biasanya kelas A ini ya saya percaya itu adabnya bagus-bagus gitu ya. Oke, gitu sih. Oke, itu tadi ya, nanti saya akan kirimkan materi terkait akademik ini. Oke, boleh on mic aja kalau ada pertanyaan, silakan. Apapun itu terkait peraturan akademis ataupun yang kalian bingungkan selama perkuliahan di kampus kita selama 1 semester ini, silakan tanyakan. Ini waktu untuk Google Meet ini cuma 5 menit ya, ada sekitar berapa menit lagi ya, mungkin 20 menit lagi ya. Oke, boleh dimanfaatkan, tanya jawab aja kita ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak apa, nyantai aja ya. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada? Oh, Belum terlintas pertanyaan. belum ada ya. Oke, kalau gitu saya minta kalian open cam. Saya mau lihat wajah kalian. Ya, mahasiswa wali saya. Karena belum pernah ketemu kita ya. Nanti kita jadwalkan ya. Secara offline, mungkin kalian udah sering ketemu ya di
perkuliahan offline di kampus ya. Udah sering ya offline di kampus ya? Udah, Pak. Berapa kali seminggu offline di kampus? 3, Pak. 3, Pak. Mata kuliah apa aja? Mata kuliah apa aja? Pengembangan cerita, Ide kreatif sama presentasi, Pak. Oke, itu siapa aja pengajarnya? Bu Lioni, Bu Sandi, Bu Aragani. Oh, itu semuanya offline ya? Dengan Bu Sandi, dengan Bu Aragani, dengan Bu Leoni? Iya, Pak. Offline semua. Oke. Ya, bagus. Jadi itu menjadi salah satu apa ya? Kelebihan kalian di angkatan 2023 ini bisa ketemu karena yang angkatan sebelumnya 2021 lagi lebih parah ya. Itu angkatan Covid yang awal semester itu nggak dapat ketemu di kampus, susah ketemunya gitu ya. Karena apa? Kondisi yang tadi Covid itu. Ya. Yang lain mana nih? Pada malu-malu nggak on cam? Tuh. Wah, baru on cam semua. Oke ya, nanti ya di akhir semester lah nanti kita adakan sesuai dengan jadwal perwalian gitu ya. Ini kayaknya karena sinyal saya yang jelek ya, jadi kayak wajah kalian hilang timbul ini. Oke. Oke. Ada nggak ya? Ya, saya mau nanya. Ada nggak teman kalian yang nggak pentul gitu? Halo? Tes. Halo, Pak. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Suaranya. Oke. Halo, tes. Mas putus? Udah, Pak. Ada nggak teman kalian ketika kuliah offline itu nggak pernah masuk atau jarang masuk di kelas ini? Saya nggak tahu. Jadi itu akan jadi ini juga ya, evaluasi bagi saya. Ada nggak yang nggak pernah masuk gitu? masuk semua Pak. Oh ya, aktif semua ya? Iya Saya Pak. tuh ada yang nggak pernah sama sekali gitu masuk gitu, nggak pernah ya? Oke, udah. Mudah-mudahan aktif semua ya kuliahnya. Ya, tetap semangat kan masih semester 1, perjalanan masih panjang ya. Mudah-mudahan kalau semester 2 ya, saya biasanya mengampu mata kuliah fotografi, saya biasa mengampu mata kuliah kewirausahaan juga ya. Tapi nggak tahu nantinya apakah kita bisa ketemu ya, saya ngajar kalian atau tidak ya, itu nanti di semester 2 dilihat nanti gitu ya. Ya kalau misalnya sesuai dengan pembagian kelasnya ya, mudah-mudahan saya bisa ngejar kelas ini gitu ya. Gitu. Oke, tidak ada ya pertanyaan ya? Cukup jelas semua ya? Oke, tidak ada? Cukup? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Udah, Pak. Baik, ya udah. Ada Pak. Kalau gitu, ya saya ucapkan selamat menyambut asesmen tengah semester ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya, PBL-nya sebaik-baiknya, dipersiapkan untuk progresnya, dan juga silahkan belajar untuk ini ya, di masing mata kuliah, di mata kuliah masing-masing gitu ya. Ya, mudah-mudahan aman nilainya semua. Oke, saya kira demikian ya sesi perwalian kita pada kesempatan kali ini. Nanti sampai jumpa di sesi perwalian berikutnya. Saya akhiri, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hilang bapaknya, Cok. Nih, jadi astronot nih. Main sama kode aja.
Weh, kayak mana masang filter kayak gitu? Wih, aku ngomong jadi astronot, betul. Be more option ya kalau mau pakai filter.